warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku yang terhormat Bapak Windo Diki Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya sayangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Safira Amelia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya. Di sebelah saya ada Dian Sari, kemudian Desi Elisanti, serta Siska Eci Merianti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi gaya bahasa pada retorika. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan salah satu bentuk retorika, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara yang dapat mempengaruhi lawan bicara. Selain itu, gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi dan suasana dalam menciptakan keadaan perasaan tertentu seperti senang, sedih, marah, dan sebagainya. Gaya bahasa terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa penegasan. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai gaya bahasa perbandingan. Di dalam gaya bahasa perbandingan terdapat beberapa jenis gaya bahasa. Kami mengambil 4 jenis gaya bahasa perbandingan, diantaranya yaitu majas asosiasi, majas metafora, majas personifikasi, dan majas alegori. Baiklah Bapak dan teman-teman yang saya hormati, untuk memulai presentasi kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembahasan atau penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Dian Sari. Disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal. Berbeda karena persamaan sifat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa majas asosiasi berisi perbandingan dua hal yang berbeda yang sengaja dianggap sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri, kata asosiasi memiliki definisi tautan ingatan pada orang atau barang lain. Ciri-ciri majas asosiasi. Yang pertama itu ada ditandai dengan kata bagai, bagaikan, seumpama, bak, seperti, atau laksana. Majas asosiasi bisa berisikan perumpamaan yang mustahil dilakukan, menciptakan efek imajinatif, membandingkan satu hal dengan yang lainnya, lalu mempunyai penafsiran terhadap bunyi majas. Ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Memiliki sedikit persamaan dengan majas smil yang menunjukkan perumpamaan, namun pada majas smil perbandingan berisi terbalik. Perbandingan dua hal yang berbeda. Contoh majasnya yaitu permasalahan sudah seperti benang kusut, yaitu susah untuk menemukan jalan keluarnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai majas asosiasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Desi Elisanti. Dipersilakan. Baik, terima
kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan. Selain itu, penggunaan kata-kata dalam satu kalimat majas metafora juga tidak menggunakan arti yang sebenarnya. Ciri-ciri majas metafora menggunakan kata atau frasa yang mempunyai makna kiasan untuk menyamakan atau menggunakan kata perbandingan suatu objek dengan objek yang lain. Yang kedua, membandingkan objek dengan perbandingan langsung tanpa ada kata pembanding antara lain, seperti bagaikan dan lain-lain. Contohnya, yang pertama adalah perpustakaan adalah gudangnya ilmu, tapi kenapa banyak orang enggak mendatanginya? Yang kedua, harimau adalah sang raja hutan siap menerkam mangsa incaranya. Yang ketiga, guru adalah pahlawan tanpa jasa dalam perannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai majas metafor. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai majas personifikasi. Baik teman-teman, tentunya di dalam retorika harus ada gaya bahasa sebagai bentuk untuk mempengaruhi seseorang atau menciptakan suasana perasaan hati tertentu seperti marah, sedih, senang, dan sebagainya. Ada gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi merupakan majas yang memakai perilaku manusia diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Kita mengenalnya sebagai majas yang menghidupkan benda seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Perhatikan contoh kalimat berikut. Suara sirine ambulan meraung-raung membangunkanku dari tidur. Klausa suara ambulan meraung-raung itu merupakan majas personifikasi yang menandakan bahwa benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, yaitu meraung. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Pada tahun 2010, Gunung Merapi memuntahkan isi perutnya hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Tentu, klausa Gunung Merapi memuntahkan isi perutnya merupakan salah satu contoh dari majas personifikasi. Kemudian, contoh yang ketiga, azan memanggil umat muslim untuk segera melaksanakan salat. Kalimat tersebut memiliki majas personifikasi, yaitu azan memanggil umat muslim. Kata memanggil merupakan sifat yang sering dilakukan oleh manusia. Pada kalimat tersebut terdapat majas personifikasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siska Eci Merianti. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menjelaskan materi majas alegori yang pengertiannya adalah majas alegori sebagai sebuah cerita kiasan yang mempunyai makna tersembunyi. Dalam makna literal sehingga di dalamnya terkandung dua makna sekaligus dalam sebuah teks. Penggunaan majas ini biasa dilakukan dalam hal personifikasi atau memanusiakan sesuatu yang bukan manusia. Di dalam majas alegori tersebut ada 3 karakteristik. Pertama yaitu menggunakan retorika. Di dalam bahasa Indonesia, retorika merupakan gaya atau seni berbicara. Adapun konsepnya, gaya seni bicara ini dalam hal baik yang bisa dicapai tidak dikatakan alami maupun keterampilan teknis. Yang kedua, mengandung kiasan. Berhubung dengan karakteristik yang pertama, majas alegori ini mengandung kiasan atau penggambaran terkait satu hal. Kiasan ini tentu mempunyai makna yang jelas untuk menggambarkan objek. Kiasan ini disebut seni
karena tidak ada kalimat langsung yang dituliskan dalam alegori untuk menyindir pembacanya. Namun ketika pembaca memahaminya, akan memperoleh makna yang mendalam terkait cerita yang dibawakannya. Yang ketiga, dituliskan dengan cerita yang kompleks. Jika dilihat dari pengertian majas, alegori dari para ahli, cerita yang disangkut pautkan dengan majas tersebut memang ditulis lebih banyak. Di dalam satu teks biasanya terdapat 2 cerita yang tersedia. Jika dibandingkan dengan semioe, alegori jauh lebih rumit dan panjang di dalam ceritanya. Lalu contoh dari majas alegori tersebut, salah satunya itu suami adalah nakoda dalam sebuah rumah tangga dan istri adalah seorang juru di kapal. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, perjalanan hidup manusia seperti roda yang berputar. Kadang-kadang berada di atas mau untuk merasakan kenikmatan, tetapi kadang-kadang di bawah merasakan kesusahan dan kehinaan. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga, bakat manusia ibaratkan pisau. Makin diasah akan makin mampu dalam menghasilkan karya-karya yang besar. Tetapi jika dibiarkan maka akan tumbuh dan tak akan tampak lagi kehebatannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Marilah kita tutup presentasi pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Safira Melia sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah mengikuti presentasi pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya memiliki sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua. Di dunia ini akan banyak pilihan yang hadir. Tetapi dari sekian banyak pilihan itu, tolong jangan pilih menyerah. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.